Halo semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan komik episode 94 dan 95. Jadi ayo langsung aja, kita simak ceritanya. Kilian dan Mikhail bergerak cepat menyusul Edith. Sementara itu, Layla memimpin teman-temannya menuju air mancur di taman. Di sana, matanya berbinar penuh antusias saat melihat pria utusan kerajaan Hamed itu berlutut dengan satu kaki di depan Edith. Kesempatan untuk menjatuhkan Edith akhirnya tiba. Layla ingin mempermalukannya di hadapan semua orang, membuktikan bahwa Edith hanyalah wanita penggoda. Namun saat dia mendengar percakapan mereka, harapannya hancur. Bukan skandal perselingkuhan yang saat ini sedang terjadi. Pria itu justru membahas tentang keturunan kerajaan Hamed yang telah lama menghilang. Dia ingin memastikan bahwa Henry, kesatria pengawal Edith, adalah kakak yang selama ini mereka cari. Henry yang berdiri tidak jauh dari sana tampak marah saat mendengarnya. Sejak kecil, dia telah mengalami berbagai penderitaan. Dia dijual ke kapal bajak laut saat berusia 12 tahun, bertahan hidup di dunia yang keras, dan kini berakhir sebagai kesatria bangsawan. Setelah sekian lama, akhirnya dia ditemukan. Dia khawatir akan disingkirkan karena dianggap sebagai ancaman dalam hal perebutan tahta. Henry dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak tertarik pada tahta ataupun hak suksesi. Dia hanya ingin hidup damai sebagai seorang kesatria bangsawan di sini. Namun, utusan itu tidak menyerah begitu saja. Hilangnya Pangeran Hamed saat perayaan festival membuat bibinya selalu menangis sepanjang malam saat perayaan festival tiba. Hal ini membuatnya tidak bisa pulang begitu saja dengan tangan kosong. Layla yang mengamati dari kejauhan mulai merasa kebingungan. Dia tidak mengerti sepenuhnya isi pembicaraan mereka. Tetapi satu hal yang jelas, pria itu sama sekali tidak tertarik pada Edith. Seketika, rencananya untuk mempermalukan Edith berantakan. Edith menyadari keberadaan Layla, membuat tatapan semua orang pun segera tertuju pada gadis itu. Utusan dari Hamed itu pun mengenali Layla sebagai wanita yang sebelumnya telah membantunya untuk bertemu dengan Edith. Layla merasa marah dan frustasi. Mengapa segala usahanya selalu sia-sia? Kenapa Edith yang selalu mendapatkan segalanya? Dalam luapan emosinya, Layla dengan nekat mencoba mendorong Edith ke dalam air. Namun sebelum itu terjadi, Kilian dengan sigap menarik Edith ke dalam perlindungannya. Akibatnya, justru Layla yang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam kolam. Selama ini, Layla sudah berjuang. Ketika dia merasa segalanya telah hilang, saat sebuah kesempatan kecil muncul, dia pun berusaha untuk menggapainya. Namun entah bagaimana, hasilnya selalu sama. Edith tetap berdiri tegak, sementara dirinya jatuh lebih dalam. Kilian tampak tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Dia bertanya kepada Layla, apakah ini rencananya untuk mencoba memfitnah Edith? Awalnya, dia tidak tertarik mencampuri urusan ini, yang menurutnya berhubungan dengan masalah pengawal pribadi Edith. Namun melihat Layla yang dikenal dengan rumornya yang suka berbuat buruk, melakukan tindakan sejauh ini di acara resmi, membuat Kilian merasa benar-benar kecewa. Situasi mereda setelah Putri Catherine turun tangan. Layla pun segera ditahan untuk diinterogasi, meskipun Damien tampaknya mencegahnya. Di sisi lain, Henry atau Pangeran Kerajaan Hamed yang memperhatikan bagaimana Putri Catherine menangani permasalahan ini dengan begitu keren, mulai mempertimbangkan untuk kembali ke Kerajaan Hamed. Edith pun mendukung keputusan itu. Dia merasa lega dan bahagia melihat Henry akhirnya menemukan keluarganya. Dan setelah insiden tersebut, upacara penghargaan pun akhirnya dimulai. Edith menerima otoritas istimewa untuk melayani keluarga kekaisaran dari posisi yang paling dekat. Dan hanya keturunan langsung kekaisaran yang bisa membuat Edith menundukkan kepala. Suasana pun dipenuhi kegembiraan dengan para tamu yang menyambut upacara tersebut dengan meriah. Dalam perjalanan pulang, di dalam kereta, Edith tampak tenggelam dalam pikirannya. Kilian yang duduk di seberangnya memperhatikan ekspresinya yang terlihat khawatir. Rupanya, Edith mengkhawatirkan nasib Layla.
Meskipun gadis itu memang melakukan kesalahan, Edith merasa Layla tidak pantas menerima hukuman yang terlalu berat. Killian mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa kemungkinan besar Layla tidak akan mendapatkan hukuman. Mengingat insiden ini yang melibatkan tamu penting dari negara tetangga itu membawa hasil akhir yang baik. Namun, Layla pasti akan sulit kembali ke lingkungan sosialnya seperti sebelumnya. Edith mulai khawatir, dalam cerita asli, nasib Layla tidak seburuk ini. Begitu pula dengan Henry yang seharusnya tidak pernah disebutkan oleh penulis. Segalanya telah berubah begitu cepat, lebih jauh dari yang dia bayangkan. Sebuah ketakutan menyelinap di hatinya. Apakah semua ini terjadi karena dia datang ke dunia ini dan mengubah alur cerita? Killian tampaknya menyadari kekhawatiran Edith. Baginya, tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri atas perubahan yang terjadi. Semua orang hanya berusaha menjalani hidup mereka dengan bebas dari kekangan. Jika ada yang memanfaatkannya untuk melakukan hal buruk, maka itu adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung sendiri. Sementara itu, di perbatasan barat kekaisaran, markas kesatria keluarga Ludwig dipenuhi suasana makan malam yang hangat. Namun di sebuah sudut, Cliff duduk terdiam. Dia hanya menatap makanannya tanpa selera. Sudah beberapa hari komandan kesatria memperhatikannya terus seperti ini. Saat hujan turun, Cliff berjalan seorang diri memasuki hutan. Hatinya penuh kekecewaan dan keputusasaan. Hubungannya dengan Lizzie tidak berjalan lancar. Semuanya berantakan karena kecerobohannya sendiri. Ketika dia merasa telah menyingkirkan semua penghalang dan telah mendapatkan segalanya, semuanya justru dengan cepat lepas dari tangannya dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa bertemu Lizzie lagi. Di hadapannya, sebuah sistem muncul. Kebebasan dunia telah tercapai. Kepergian karakter dapat dilakukan. Mata Cliff membulat. Jika memang ada jalan, maka dia akan menemukan Lizzie, bahkan jika itu berarti dia harus mencarinya sampai ke ujung neraka. Di tempat lain, di kediaman Ludwig, Doug menerima kabar bahwa Cliff telah menghilang. Dia terdiam lama, lalu menarik nafas berat. Mungkin selama ini dia telah membesarkan anak-anaknya dengan cara yang salah. Malam itu, dia memanggil Killian ke ruangannya. Doug meminta maaf, dan lebih dari itu, dia meminta Killian untuk mengambil alih posisi sebagai penerus keluarga. Oke, di cerita kali ini, kalau kita masih mau membandingkannya dengan novel, Henry ini mungkin versi lain dari Johan, yang jika di novelnya dia masih mempunyai hubungan keluarga dengan Putri Catherine ya. Tapi di versi komik, sepertinya ada kemungkinan hubungan mereka diubah menjadi romansa. Nah, kalau Cliff, kira-kira bakal dibawa ke arah mana ya karakternya? Nah, sekian pembahasan episode kali ini. Kalau kalian mau koreksi atau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.